Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi juga, Bu. Apa kabar kalian semua hari ini? Kabar baik. Ibu minta Tian untuk pimpin kita dengan doa. Marilah kita berdoa menurut ajaran kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu bertanya pada kalian semua, mengapa di saat sekarang kita melakukan pembelajaran secara daring, kita selalu menggunakan masker, kemudian kita selalu disarankan untuk menghindari kerumunan. Kira-kira alasannya itu apa menurut kalian semua? Karena saat ini masih dalam kondisi pandemi. Oke, saat ini kalian silahkan mengisi daftar hadir yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Hari ini kita akan belajar tentang virus. Ini melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model Discovery Learning, peserta didik mampu menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan, serta terampil melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya AIDS, berdasarkan tingkat virulensinya, sehingga siswa dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran. Sudah, Bu. Aduh, sakit flu gini gak enak banget deh. Udah pusing, ingusan, makan gak enak, badan jadi lemes, gak bisa berhenti bersin-bersin lagi. Yang paling gak enak itu kalau lagi penyakitan kayak gini, kita jadi gak bisa sekolah dan gak bisa kumpul sama teman-teman. Karena nanti mereka juga bisa ketularan. Kadang kalau kita maksain masuk sekolah, malah suka dijauhin karena dibilang penyebar penyakit atau yang lebih gaul lagi, penyebar virus. Kalau udah dicap kayak gitu, aku sih nggak tersinggung. Malah jadi penasaran, virus itu apa sih? Bukannya sakit itu penyebabnya kuman ya? Atau bakteri ya? Dari video tadi, kira-kira apa yang kalian pikirkan tentang video tadi? Dia sedang mengalami flu atau influenza tadi, itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Virus yang menyebabkan flu tadi itu namanya virus apa? influenza. Influenza. Oke, jadi dari video tadi itu adalah seseorang yang menderita penyakit flu adalah virus influenza. Oke, sekarang masing-masing menuju ke WA group yang sudah Ibu bagikan itu ada 2 kelompok. Ada LKPD-nya di Google Classroom. Ibu share screen dulu ini LKPD-nya. Bisa lihat semua LKPD-nya? Bisa. Tuangkan semua masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan virus tadi di dalam LKPD ini. Ibu sudah siapkan LKPD. Ibu kalian tuangkan di problem statement. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan virus itu kalian tuangkan semua pertanyaan di sini, kemudian dengan bahan ajar yang ada, dengan media pembelajaran yang ada, kemudian ada link videonya juga, sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Silahkan kalian baca, kalian nonton videonya, kemudian kalian temukan pertanyaan mengenai virus tersebut, kemudian cari jawabannya, dan kalian berdiskusi di dalam kelompok yang sudah kita bagikan di dalam WA group. Ada 2 kelompok itu. Jadi Ibu harap semua kita aktif untuk berdiskusi di dalam kelompok masing-masing. Nah, itu Bisa, Ibu. Ya, itu materi pembelajaran. Itu PowerPoint-nya ada. Kemudian ada bahan ajarnya juga sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Modulnya sudah Ibu bagikan di Google Classroom juga. Kemudian ada link videonya juga di sana. Itu ada PowerPoint-nya ada, modulnya ada, kemudian ada link videonya juga di sana. Dari link video, dari bahan ajar, dari
modul, silakan kalian baca, kemudian kalian temukan pertanyaan apa saja mengenai virus, silakan berdiskusi dalam kelompok kalian, kemudian cari jawabannya, sebentar masing-masing kelompok akan presentase hasil diskusinya. Ibu beri waktu dari sekarang. Oke, berasa waktu cukup. Sekarang silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya. Ciri-ciri virus. Oke. Virus memiliki ciri-ciri sesuai ukuran bentuk dan struktur, yakni ukuran virus sangat kecil, sekitar 10 hingga 300 milimikron. Oke. Kelompok yang berikut. Pelajari tentang sejarah penemuan virus. Oke. Pada tahun 1883 oleh Adolf Meyer dari Jerman melakukan penelitian tentang penyebab penyakit mosaik pada tembakau. Kelompok satu tadi tentang ciri-ciri virus, bahwa ciri-ciri virus itu ukurannya sangat kecil, hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Sementara kelompok kedua tadi mengenai sejarah penemuan virus, itu pertama kali ditemukan oleh Adolf Meyer, yang ditemukan pada tanaman tembakau. Kira-kira dari hasil diskusi kalian ini, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Virus ukurannya sangat kecil, yang bisa dilihat menggunakan alat mikroskop. Oh, betul. Dia ukurannya sangat kecil sehingga hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Dan mikroskop yang digunakan itu adalah mikroskop elektron. Kemudian virus juga itu bisa dikatakan benda mati dan juga bisa dikatakan makhluk hidup. Dikatakan benda mati karena dia dapat dikristalkan, dan dikatakan makhluk hidup karena dia dapat hidup di dalam sel yang hidup. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kira-kira apa yang kalian dapatkan setelah mendapatkan materi hari ini? Materi hari ini saya mendapatkan informasi tentang banyak hal dari virus, dari ciri-cirinya, dari sejarahnya, dan dari strukturnya. Menurut Kak Tisa, dia mendapatkan banyak hal, mulai dari ciri-ciri virus, sejarah virus, kemudian struktur tubuh virus. Sejarah penemuan virus. Jadi virus pertama kali ditemukan itu karena ada oleh Adolf Meyer, dia menemukan sebuah penyakit yang menyerang tanaman tembakau, di mana tanaman tembakau itu ada bercak, sehingga dia menyimpulkan bahwa penyakit itu disebabkan oleh bakteri. Setelah dilakukan oleh uji coba oleh peneliti berikutnya, ternyata bukan disebabkan oleh bakteri, tetapi oleh mikroorganisme yang sangat kecil yang bisa lolos dari saringan bakteri, sehingga pada akhirnya menyimpulkan bahwa virus yang menyerang tanaman pada tanaman tembakau itu, penyakit yang menyerang tanaman tembakau itu bukan disebabkan oleh bakteri, tetapi disebabkan oleh virus yang namanya virus TMV, Tobacco Mosaic Virus. Kemudian ciri-ciri virus pada umumnya itu dia ukurannya sangat kecil, hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Dia bisa dikatakan benda mati, bisa juga dikatakan makhluk hidup, karena dapat hidup di dalam sel yang hidup. Jika di luar sel yang hidup, dia akan menjadi benda mati karena dapat dikristalkan. Struktur tubuhnya, virus itu dia terdiri atas kepala, ekor, kemudian ada kapsid. Di dalam kapsidnya itu terdapat DNA saja atau RNA saja. Jadi virus itu dia hanya memiliki DNA saja atau RNA saja. Kalau pada makhluk hidup yang lain memiliki DNA dan RNA, tetapi pada virus itu hanya DNA saja atau RNA saja. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Sebelum kita mengakhiri, Ibu minta salah satu dari kalian untuk pimpin kita dengan doa. Ibu persilakan. Tarita, telepon dihidupkan Tarita. Marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Oke, untuk hari ini pertemuan kita sampai di sini. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Kita akan pelajari materi yang masih tentang virus, tapi kita akan pelajari tentang reproduksi dari virus, kemudian klasifikasi dari virus. Oke, terima kasih dan selamat pagi.